Padahal Allah SWT berkali-kali menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajat manusia di sisi Allah adalah takwamu. Kemuliaan. Habib Zaki Al-Aidrus jawab tuduhan dari Rhoma Irama yang mengatakan Habib Ba'alawi tukang pembuat makam-makam palsu di Indonesia. Mari kita lihat penjelasan dari Habib Zaki Al-Aidrus, teman-teman semuanya. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe MPH channel, teman-teman. Terima kasih. Let's go. Padahal Allah SWT berkali-kali menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajat manusia di sisi Allah adalah takwamu. Kemuliaan manusia takwa. Wa qala ta'ala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan, meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, bukan yang bernasab. Nah, Anda bikin kuburan-kuburan palsu, ribuan kuburan palsu. Ini sejarah membuktikan bahwa bangsa Israel, Yahudi mau menguasai Palestina sebelumnya dibuat dulu tuh kuburan-kuburan palsu. Untuk apa? Ini dulu, tanah ini milik leluhur kami. Lihat kuburan-kuburan orang-orang Yahudi, Israel. Ini tanah leluhur kami. Ternyata tujuan kuburan palsu itu persis. Ribuan kuburan palsu di Indonesia. Yang alhamdulillah sekarang sudah banyak dibongkar, walaupun belum semua. Ini kan untuk apa? Lihat tuh, kaum Ba'alawi datang dulu untuk mengislamkan antum Indonesia. Kalau kita nggak datang, ente masih menyembah pohon. Kalau aneh nggak datang, ente masih dijajah Belanda. Kamilah yang mengislamkan Anda. Lihat tuh kuburan-kuburan tuh, leluhur kami tersebar di mana-mana. Itu bukti bahwa leluhur kami dulu telah berada di sini. Kan itu tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali episode yang keempat dalam menjawab apa yang menjadi ocehan Bang Haji Rhoma Irama. Yang keempat ini beliau menjelaskan tentang masalah nasab. Saya sampaikan kepada Bang Haji Rhoma Irama, jangan ajarin kami tentang nasab. Kami menjadi duriyah Nabi, kami menjadi keturunan Nabi, itu bukan kehendak kami. Dan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita syukuri. Dan kami tidak pernah diajarkan untuk membanggakan nasab. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika mengomentari ayat inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Apa komentar beliau? La bi ansab wala bi amwal wala bil jah. Kemuliaan seseorang itu ukurannya adalah takwa, bukan dari sisi nasab, bukan dari sisi kedudukan, dan bukan dari sisi harta. Jadi kami para habaib memahami betul bahwa kami tidak boleh membanggakan daripada nasab. Datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kami, laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu ha anadha. Itu ajaran yang diajarkan kepada kami, bukan seorang pemuda yang hanya bisa membangga-banggakan kakek atau leluhurnya, tetapi pemuda yang baik adalah saya yang menunjukkan akhlak yang baik. Begitu juga Imam Haddad di dalam ucapan yang lain, beliau melarang
Beliau melarang kepada kita semuanya untuk membanggakan nasabnya. La taqtar bin nasab wa la tagna bikan abi. Jangan kalian membanggakan nasab, dan jangan kalian mengatakan kakek saya, ayah saya, dan lain sebagainya. Enggak. Jadi Bang Haji Omairama ini terlalu berlebihan. Kami tidak ada yang membanggakan nasab, karena kami tahu nasab tidak ada artinya apabila tidak diiringi oleh amal soleh. Nasab tidak punya nilai manakala kita tidak punya akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Bang Haji menemukan ada beberapa oknum habaib yang membanggakan nasab, itu sekali lagi adalah oknum, bukan ajaran datuk-datuk kami, bukan ajaran kakek-kakek kami. Karena kakek-kakek kami, para habaib, mengajarkan untuk tawadhu dan merendahkan diri. Nah baik, selanjutnya ini juga sebuah lelucon, di mana Omairama berbicara tentang kuburan palsu, di mana para habaib lagi-lagi difitnah oleh Bang Haji Omairama ini. Saya nggak mengerti apa maksud dan tujuannya bercerita tentang kuburan-kuburan palsu, padahal tidak ada fakta, tidak ada satu kenyataan sedikit pun. Kalau dikatakan bahwa habaib membuat kuburan-kuburan palsu, tolong tunjukkan kepada kami habaib yang mana, keturunan Dzurriyyah Rasul yang mana yang mereka memalsukan daripada kuburan-kuburan palsu. Kemudian siapa yang dikubur itu dan kapan terjadinya itu? Kalau dikatakan ratusan tahun yang lalu, berapa orang yang masuk ke Indonesia daripada keturunan para habaib? Nggak banyak. Nah, jadi ini fitnah luar biasa, fitnah yang sangat menjijikkan, yang sengaja disebarluaskan supaya ada penyebab-penyebab tersebut untuk membenci para habaib, membenci para Dzurriyyah Rasul. Nah, jadi sekali lagi Bang Haji Omairama, silakan. Kalau Anda tidak menyukai habaib, silakan, itu hak Anda. Tapi tolong jangan fitnah habaib. Jangan membuat cerita-cerita yang itu tidak dikerjakan para habaib. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Jadi sekali lagi Bang Haji Omairama, jangan sebar fitnah. Nanti semuanya itu ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Gus Wafi, nasab Ba'alwi udah terbukti batal, Gus. Ulama udah sepakat. Jadi Ba'alwi bukan Sayyid atau Habib lagi. Ulama sepakat? Iya, Gus. Ulama udah sepakat katanya. Ulama mana, Ding? Kurang paham juga, tapi begitu beritanya, Gus. Oke, nih guys, dilihat ya. Ini adalah ulama internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menetapkan nasab Sada Ba'alawi sambung kepada Rasulullah SAW. Pertama, ada Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kedua, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketiga, ada Syekh Al-Hafidh As-Sakhawi. Kemudian, ada As-Samarqandi, ada Syekh Yusuf An-Nabhani, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama tingkat internasional, bukan ulama lokal. Atau ketika mereka mengatakan ikuti ulama pribumi, oke, kita sebutkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekhona Khalil Al-Bangkalani, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan betapa banyak ulama Nusantara yang ilmunya diakui oleh ulama seluruh dunia. Mereka semua tidak akan pernah berbohong pada hal nasab, apalagi hal nasab loh. Bahkan mereka meneruskan sanad mereka berguru kepada para Sada Ba'alawi. Contoh guru mereka yang terkenal Al-Habib As-Sayyid Husain Al-Habsyi. Terus mana daftar ulama-ulama yang menolak nasab Ba'alawi? Akan saya tampilkan. Nih, daftar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak nasab Ba'alawi. Wah, kok kosong, Gus? Ya antum isi sendirilah. Karena sejauh ini tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Atau kalau Sayyid Ading tidak mampu, bisa minta tolong kepada para netizen untuk mengisi satu saja daftar ulama ahli sunnah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Bantuin di komen ya, please.
Mau belajar agama Islam di Pondok Sanad aja. Oke teman-teman, luar biasa penjelasan dari Habib Zaki Al-Aidrus mengenai pembuatan makam-makam palsu yang dituduhkan kepada Ba'alawi, terutama kepada Habib Lutfi bin Yahya oleh para mukimat dan begal nasab. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.